Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, peserta TOT dari kantor perwakilan dan kantor cabang. Ini saya akan menjelaskan terkait dengan cara mengisi asesmen mandiri ya untuk pelatihan TOT pendamping PPH. Nah, di sini kita melihat di bagian atas ya ada panduan asesmen mandiri unit kompetensi khusus untuk pendamping proses produk halal. Di sini ada instruksi. Yang pertama, baca setiap pertanyaan di kolom sebelah kiri ya, ini. Kemudian berilah tanda centang ya, centang pada kotak titik kotak jika Anda yakin dapat melakukan tugas yang dijelaskan. Kemudian isi kolom sebelah kanan ya, ini dengan mendaftarkan bukti ya dimiliki untuk menunjukkan bahwa Anda melakukan tugas-tugas ini. Nah, di sini ada tulisan ya, dapatkah saya? Ya, di sini ada KBK. K berarti kompeten, BK berarti belum kompeten. Nanti ada buktinya. Kalau kita menilai bahwa diri kita kompeten ya untuk materi kebijakan dan regulasi JPH, maka checklist bagian kompeten. Nah, nanti tinggal checklist di bagian K, berarti kita menyatakan diri kompeten. Nah, berarti di sini ada materi 1 yaitu tentang kebijakan dan regulasi JPH. Jadi, dapatkah saya memahami Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal? Dapatkah saya memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seterusnya. Maka jika kita mampu menilai diri kita sendiri kompeten, maka tinggal diberikan kode checklist di bagian di sini ya. Nah, seperti ini. Maka di sini buktinya yaitu sudah membuat video tentang kebijakan dan regulasi JPH. Nah, ini sebagai bukti. Nanti Bapak Ibu lampirkan video penjelasan bagaimana Bapak Ibu itu menjelaskan materi tentang kebijakan dan regulasi JPH. Nah, selanjutnya juga seperti itu ya. Di bagian ini, maka silakan di checklist kalau kita merasa kompeten. Nah, dapatkah saya memahami prinsip halal haram sesuai dengan syariat Islam? Kemudian dapatkah saya memahami fatwa MUI terkait produk halal? Nah, untuk isinya bukti sudah membuat video tentang ketentuan syariat Islam terkait JPH. Nah, kemudian selanjutnya sama ya, di sini sama untuk yang 4 juga sama ya. Kemudian PPH juga sama ya. Kemudian di bagian ini, nah di bagian ini verifikasi dan validasi. Kalau kita menyatakan kompeten, maka boleh di sini. Di sini sebagai bukti sudah ya membuat video proses verifikasi dan validasi ya. Kemudian memahami informasi terdokumentasi dan yang lainnya. Nah, dan juga di sini nanti video apa lagi? Sudah membuat video proses verifikasi dan validasi, dan serta verifikasi membuat ya simulasi visit PU ya. Nah, ini silakan dibuat, nanti ada di sini videonya ya. Kemudian di sini digitalisasi dan dokumentasi pendamping, berarti sudah membuat video panduan si halal oleh PU, kemudian pelaporan pernyataan kehalal dan
yang lainnya apa ya, contohnya SJPH dan lainnya. Berarti ada beberapa video nanti yang dilampirkan, dan contohnya pengisian SJPH oleh PU. Nah, begini juga sini. Nanti sebagai bukti, maka sudah membuat video tentang pengenalan UMK dan pembuatan NIB berbasis ya OS risiko ya, risiko. Nah, dan lampirkan yang lainnya ya. Nah, di bagian ini ada dua ya, pengenalan UMK ini, teori 1, kemudian pembuatan NIB mulai dari awal sampai pemilihan KBLI dan lain-lainnya itu disimulasikan dan sampai NIB terbit ya. Itu wajib dibuat langkahnya, videonya. Kemudian di sini digitalisasi dan dokumentasi itu memahami prosedur digitalisasi mulai dari pengisian video panduan si halal, nah pengisian lain-lainnya, kemudian sampai mengirim ya. Sampai di sini ada nanti pengisian SJPH oleh pelaku usaha. Nanti silakan dibuatkan. Kemudian di sini prosedur verifikasi. Nah, ini khusus untuk video verifikasi sesudah dikirim oleh PU. Nah, seperti itu. Kemudian membuat simulasi langsung. Jadi Bapak Ibu mengunjungi langsung pelaku usaha. Ini khusus ya buat videonya dari awal sampai pendampingan dan lain-lainnya. Buatkan. Nanti kami akan menilai sesuai tidak dengan konsep pendampingan yang di bagian pedoman pelatihan BPJPH. Nah, di sini juga ada 2 video ya. Di sini juga ada 2 video juga. Nah, sini cukup 1 video saja terkait dengan PPH. Ini sama dengan lain ya di atas ya. Seperti itu. Nah, nanti di bagian bawah di sini isi nama Bapak Ibu, contohnya ya. Nama kita sebagai peserta. Nah, tanggal berapa? Berarti kalau tanggal sekarang berarti tanggal sekarang ya. Contohnya tanggal 8 Juli 2022. Nah, kemudian kasih tanda tangan kita di sini. Kemudian di sini nama pelatih ya. Nanti kasih nama saya ya. Nah, kemudian yang ini kosongkan saja yang 2 ini. Nah, nanti Bapak Ibu silakan kirimkan ke ke kantor ya, ke admin. Setelah diisi semuanya dan lengkap videonya, dikasih waktu sampai ini 4 hari ya. Selama 4 hari nanti Bapak Ibu silakan dikumpulkan. Kalau selesai cepat itu bisa kita nilai cepat. Maka nanti kalau lewat 4 hari, mohon maaf kami tidak memberikan lagi waktu kepada Bapak Ibu. Jadi dianggap tidak ikut dalam TOT ini. Nah, jadi tolong dipahami nanti untuk pengisian ini ya Bapak Ibu semuanya. Untuk file nanti akan saya bagikan di grup KC. Mohon tidak di-share ke grup manapun karena ini khusus untuk grup KC dan KP. Apalagi di grup-grup yang bukan ranahnya, seperti itu. Oke, demikian penjelasan terkait dengan asesmen mandiri. Semoga Bapak Ibu kompeten ya terkait dengan trainer untuk pendamping PPH. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.